Di balik cakrawala yang kita kenal, tersembunyi sebuah misteri purba, sebuah gunung yang dipercaya menyangga seluruh dunia. Gunung Qaf atau Gunung Qaf, apakah ini hanya mitos yang diwariskan, ataukah ia memiliki tempat dalam kosmologi Islam? Rahasia Gunung Qaf dalam Islam antara mitos dan tafsir ulama. Dalam banyak kisah, Gunung Qaf digambarkan sebagai rantai pegunungan Zamrud hijau yang mengelilingi bumi. Ia disebut sebagai pasak bumi yang menjaga agar bumi tidak berguncang. Kisah ini banyak ditemukan dalam literatur geografi klasik dan legenda Persia. Beberapa cerita bahkan mengaitkannya dengan Nabi Khidir yang konon tinggal di sana. Qaf juga dipercaya sebagai batas antara dunia manusia dan dunia goib, tempat tinggal para jin dan makhluk tak terlihat. Dalam sastra Sufi, seperti The Conference of the Birds, perjalanan spiritual menuju Qaf menjadi simbol pencarian ilahi. Kosmologi lama seringkali menggabungkan unsur-unsur ini, menciptakan pandangan dunia yang puitis namun kompleks. Namun, dari sudut pandang Islam Ortodoks, seberapa sahih cerita-cerita tentang Qaf ini? Mari kita telusuri bagaimana ulama dan penafsir Al-Quran memandang keberadaan Gunung Qaf. Titik fokus utama adalah surah Qaf, surah ke-50 dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf misterius Qaf. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Tafsir awal sering mencoba menghubungkan huruf Qaf ini dengan gunung legendaris tersebut. Beberapa ulama yang dipengaruhi oleh riwayat Israiliyat memang menyebut Qaf sebagai gunung fisik yang mengelilingi bumi. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar kisah detil ini berasal dari Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari tradisi Yahudi atau Kristen kuno. Para ahli hadis dan ulama tafsir kemudian berperan penting dalam memisahkan riwayat sahih dari riwayat yang lemah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya secara tegas menolak riwayat yang terlalu fantastis tentang Gunung Qaf. Beliau menekankan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang mendukung deskripsi fisik Qaf sebagai penyangga dunia. Bagi ulama yang lebih ketat, huruf Qaf adalah salah satu huruf muqatta'ah, huruf-huruf pembuka surah yang maknanya hanya diketahui Allah. Tafsir modern cenderung melihatnya sebagai simbol atau isyarat, bukan deskripsi geografis literal. Secara ilmiah dan geografis modern, konsep gunung tunggal yang mengelilingi dunia adalah mustahil. Makna terpenting dari surah Qaf adalah penekanan pada keagungan Allah, kebangkitan, dan hari perhitungan. Ayat-ayat berikutnya berbicara tentang bumi yang terhampar dan gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak. Dan kami hamparkan bumi, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Qs Qaf 7. Tafsir modern menyelaraskan ini dengan fungsi geologis gunung, pasak, pek, yang mencegah pergerakan kerak bumi. Jika Qaf bukanlah gunung fisik, maka apa maknanya? Ia bisa menjadi metafora untuk batas pengetahuan manusia. Qaf melambangkan sesuatu yang sangat jauh di luar jangkauan indera dan pemahaman kita. Beberapa ulama bahasa lughawi menafsirkan Qaf berdasarkan akar katanya yang mungkin berhubungan dengan mengecilkan atau batas. Mayoritas ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qardawi, cenderung menolak kisah Qaf sebagai entitas geografis faktual. Mereka memprioritaskan makna spiritual, hukum, dan akidah yang terkandung dalam surah Qaf, bukan mitos kosmologi. Kisah Qaf tetap hidup karena daya tariknya dalam menggambarkan kedalaman misteri alam semesta. Qaf mewakili setiap sudut dunia yang tersembunyi, yang keindahannya hanya diketahui Sang Pencipta. Bagi seorang Muslim,
Kebenaran mutlak tidak terletak pada narasi geografis, melainkan pada firman Allah itu sendiri. Secara ringkas, pandangan ulama terbagi antara yang menerima sebagai riwayat kosmologi lama dan yang menolaknya sebagai Israiliyat. Mengapa kita begitu terpesona oleh Gunung Kaf? Mungkin kisah ini mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan pengetahuan manusia di hadapan kekuasaan ilahi. Mitos tetap menjadi jendela menuju imajinasi kolektif, tetapi tafsir adalah panduan menuju kebenaran. Fokus kita harus tetap pada pesan inti surah Qaf. Hari kebangkitan adalah nyata, dan Allah Maha Melihat. Jadi, Gunung Qaf mungkin tidak ada di peta dunia modern. Namun, ia hidup sebagai simbol yang kuat dalam spiritualitas, mengingatkan kita akan batas-batas alam semesta. Mari terus menggali hikmah dari Al-Quran dan Sunnah dengan membedakan antara yang sahih dan yang legenda. Terima kasih telah menjelajahi misteri Gunung Qaf bersama kami. Jangan lupa untuk berbagi video ini dan tinggalkan komentar tentang pandangan Anda.